Putra, cendana pengemplang dana BLBI diburu negara, ditulis oleh Joy Putra di Steward.com. Pada akhir 1997 dan awal 1998, pemerintah mengeluarkan bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI. Dana tersebut merupakan dana darurat yang disuntikan oleh pemerintah bagi bank-bank yang akan ditutup. Alasan pemberian dana BLBI lantaran terjadi penarikan besar-besaran oleh para nasabah yang khawatir kehilangan tabungan mereka jika bank dinyatakan pailit. Pada saat krisis moneter 1997 hingga 1998, pemerintah melalui BLBI memberikan dana sejumlah 147,7 triliun rupiah kepada 48 bank. Data ini pernah dirilis oleh Kementerian Keuangan. Walaupun data masih tersimpan sejak lama, masih banyak obligor yang memiliki hutang ke negara belum melunasi dalam kewajiban membayar utang tersebut. Beberapa debitur yang menjadi sorotan publik adalah datang dari klan cendana. Anak-anak Soeharto menjadi daftar prioritas dalam kewajiban membayar hutang negara. Berikut nama-nama anak Soeharto yang masuk dalam daftar wajib bayar utang negara dengan angka yang cukup fantastis. Pertama, Siti Hardijanti Rukmana atau biasa disapa dengan Mbak Tutut. Ia memiliki utang masing-masing 191,6 miliar rupiah, 471,4 miliar rupiah, 14,79 miliar rupiah, dan 6,52 juta US dollar. Dari sekian utang yang dimiliki Tutut, tidak ada jaminan aset tetapi hanya berupa SK proyek. Kedua, Bambang Trihatmojo yang merupakan anak ketiga Soeharto. Ia memiliki utang kepada negara diperkirakan sebesar 60 miliar rupiah. Utang tersebut dipakai untuk penyelenggaraan acara multi-event olahraga se-Asia Tenggara atau SEA Games pada tahun 1997. Ketiga adalah Hutomo Mandala Putra alias Tommy Soeharto yang merupakan anak bungsu dari keluarga cendana. Ia juga diminta untuk melunasi hutangnya ke negara terkait dengan dana BLBI sebesar 2,61 triliun rupiah. Tidak itu saja, Tommy berkewajiban untuk melunasi hutang-hutangnya pada kasus BLBI ketika bank miliknya yakni Bank Pesona Utama mendapat bantuan likuiditas senilai 2,33 triliun rupiah. Saya mengapresiasi upaya pemerintah untuk menagih kembali dana-dana yang telah dikeluarkan untuk para penggemplang uang negara. Bertahun-tahun para penggarong uang negara baik yang dilakukan keluarga cendana maupun para taipan tidak ada sedikit pun niat baik untuk mengembalikan pinjaman tersebut. Hak istimewa yang diberikan kepada anak-anak Soeharto membuat negara ini bangkrut pada zamannya. Uang negara yang seharusnya untuk mensejahterakan rakyat dikuasai seakan negara ini milik keluarga. Uang negara dimainkan oleh klan cendana dan para taipan secara terstruktur dan masif. Dengan kegeraman ini, saya berharap pemerintah dengan sungguh-sungguh menelusuri jejak dana yang disimpan oleh kejahatan masa lalu sampai ke anak cucu mereka. Kalau saja sejak SBY berkuasa kasus ini dibuka, tentunya uang negara yang menguap entah kemana dapat kembali. Namun jangan berharap banyak, 10 tahun SBY berkuasa malah memupuk korupsi kian masif. Untuk menyelesaikan kasus Bank Senturi saja terbengkalai, apalagi mengurus kasus BLBI. Jadi, dalam hal ini SBY tak berani mengangkat kasus BLBI ini ke permukaan. Lain halnya dengan Jokowi. Walaupun telat membuka kasus BLBI, setidaknya pemerintah Jokowi sudah berupaya keras untuk mengembalikan semua hutang negara dari para pelaku pengemplang dana BLBI, terutama utang-utang dari klan cendana. Presiden Jokowi pun telah membentuk satuan tugas BLBI yang bertujuan untuk melaksanakan penanganan, penyelesaian, serta pemulihan hak negara yang didapat dari dana BLBI secara efektif dan efisien. Pembentukan Satgas ini tertuang dalam Kepres nomor 6 tahun 2021. Coba bayangkan, jika terkumpul dana dari utang keluarga cendana, berapa nasi bungkus yang bisa dibeli? Berapa bulan bisa mengadakan demo berjilid-jilid? Jadi, siap-siap bohirnya kadrun akan bangkrut. Tetapi yang namanya keluarga cendana, harta warisan tidak akan habis hingga 7 keturunan. Pemerintah harus antisipasi jika harta kekayaan keluarga cendana diusik. Khususnya bagi para aparat keamanan harus tetap waspada dengan kemarahan keluarga cendana, memakai preman-preman berjubah agama untuk melakukan aksi demo. Klan cendana akan terus memproteksi harta kekayaan mereka supaya tidak kembali ke negara. Propaganda melawan terhadap pemerintah dan Jokowi akan dihembuskan. Padahal jika saja semua rakyat cerdas, tujuan Jokowi dan pemerintahannya menagih utang-utang para debitur yang tak bertanggung jawab adalah baik dan mulia.
Jokowi ingin uang rakyat yang mengendap di rekening mereka kembali kepada rakyat. Sudah cukup kita ditindas oleh rezim Orde Baru yang membuat banyak rakyat miskin tambah melarat dan membuat orang kaya makin melimpah kekayaannya. Kita doakan semoga pemerintah bisa menarik kembali semua utang para pengemplang dana BLBI. Selain itu, kekayaan yang didapat dari mulai proyek bernilai fantastis hingga bermain culas dengan praktik monopoli pun harus ditarik hartanya. Hanya di zaman Orde Baru, keluarga Cendana bisa menjadi pengusaha kaya raya, hanya diklaim Cendana meminjam utang tanpa jaminan aset, dan hanya cukup dengan SK proyek. Itu pun dengan memakai nama besar ayahnya, maka dana akan keluar dengan cepat. Demikian kira-kira kata Kora-Kora. Kapolda Metro pastikan kasus cat mesum Rizik Syihab masih berjalan. Kapolda Metro Jaya Inspektur Jenderal Muhammad Fadil Imran memastikan kasus cat mesum dengan tersangka Rizik Syihab masih berlanjut. Walaupun saat ini Rizik sedang berurusan dengan perkara lain dan kasus ini sempat dihentikan penyelidikannya, masih proses penyidikan, masih jalan terus, ujar Fadil seperti dikutip dari podcast Deddy Corbuzier, Kamis 9 September 2021. Namun Kapolda Metro Jaya itu enggan menjelaskan lebih lanjut soal kasus cat mesum itu. Menurut dia, proses penyelidikan kasus cat mesum itu diserahkan kepada Criminal Justice System yang sedang berjalan. Jadi kita jangan membangun opini di luar mekanisme itu. Biarkan nanti keadilan itu diperoleh secara maksimal melalui jalur itu, kata Fadil. Kasus cat mesum Rizik dan Firza Husein ramai diperbincangkan masyarakat sejak pada 29 Januari 2017. Tanggapan layar chat yang diduga dilakukan keduanya viral di media sosial. Sumbernya berasal dari situs baladacintarizik.com. Dari tanggapan layar itu, obrolan berbasis aplikasi WhatsApp dan diduga terjadi pada Agustus 2016. Keesokan harinya, 30 Januari 2017, Aliansi Mahasiswa Anti Pornografi melaporkan penyebaran chat berkonten pornografi tersebut ke Polda Metro Jaya. Mereka meminta polisi menyelidiki keaslian dokumen tersebut dan mencari penyebar konten tersebut. Polisi menyatakan akan menyelidiki kasus cat mesum tersebut. Polisi juga menuturkan sudah mengantongi identitas penyebar konten. Di lain pihak, kubu Firza dan Rizik membantahnya. Setelah bergulir cukup lama dan penahanan terhadap Firza karena kasus makar, polisi akhirnya mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan atau SP3. Penyidik sedang menghentikan kasus ini, kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, yang saat itu masih dijabat Brigadir Jenderal Muhammad Iqbal. Hingga pada tahun 2020, atau tak lama setelah Rizik pulang dari Arab Saudi, Hakim Pra-Peradilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memerintahkan agar kasus cat mesum Rizik Syihab dibuka kembali. Dibukanya kembali kasus ini setelah seseorang mengajukannya ke pengadilan. Kuasa hukum pemohon, Abi Febrianto, berharap semua pihak mematuhi dan melaksanakan putusan pra-peradilan untuk membuka kembali kasus cat mesum yang diduga melibatkan Rizik Syihab itu. Bagaimana menurut Anda?